Oke, teman-teman, jadi untuk chatbot ini sebetulnya teman-teman bisa menggunakan Hugging Face, atau juga teman-teman bisa menggunakan API dari si penyedia LLM-nya ya, atau Large Language Model gitu. Jadi pada kesempatan ini teman-teman kita akan membahas apa itu Large Language Model gitu ya. Jadi kalau kita cek teman-teman nih, jadi seperti ChatGPT gitu ya, terus Mistral dan lain sebagainya, dia tuh termasuk ke dalam bidang large language model gitu. Jadi di mana advanced AI system yang didesain untuk mengerti, memproses dan mengenerate seperti yang dilakukan oleh manusia gitu. Nah, seperti yang teman-teman pakai gitu ya. Ada ChatGPT, ada Mistral misalkan, terus ada model-model lain kayak Claude dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk LLM. Nah, sebetulnya ada juga SLM gitu ya, Small Language Model. Nah, kalau Small Language Model itu biasanya LLM yang dia tuh ringan gitu. Biasanya di bawah 10 billion parameter gitu ya. Jadi kalau LLM misalkan nih, kalau saya coba di Mistral itu atau di Qwen ya. Misalkan di teman-teman buka dulu Qwen gitu ya. Terus di Qwen bisa ini gak ya? Coba kita tanya ya. Halo misal. Ntar kita coba cek dulu. Masih belum terbuka. Nah, kalau teman-teman cek di sini, nah ini ada model-modelnya nih. Misalkan ini ada Qwen 3,6 27 billion, berarti ada 27 miliar parameter nih. Ini udah jelas ini besar gitu ya. Nah, semakin besar apakah semakin bagus? Bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Yang jelas semakin besar itu berarti semakin kompleks gitu. Nah, teman-teman, untuk mengetahuinya, teman-teman bisa buka Hugging Face. Sini ya, teman-teman buka Hugging Face. Hugging Face itu adalah komunitas AI gitu ya, yang isinya itu adalah model-model gitu. Terutama sih kalau teman-teman senang di LLM gitu ya. Kalau di sini sih dia bilangnya the home of machine learning. Tapi kalau teman-teman baru buka sekarang gitu ya, nah itu isinya adalah LLM gitu. Tapi kalaupun teman-teman mau pakai mobile net, mobile feed gitu, itu juga ada di sini kok gitu. Jadi yang jelas teman-teman yang pertama itu bikin akun Hugging Face-nya dulu ya. Ntar saya ganti dulu ke sini. Nah ini. Oke. Saya kebetulan sudah login teman-teman untuk si Hugging Face-nya. Nah, teman-teman tinggal masuk ke sini, pilih model. Nah, di sini ada banyak banget model yang bisa teman-teman gunakan. Contoh ada DeepSeek, ada modelnya Xiaomi gitu ya, namanya Mimo. Terus ada modelnya si Nvidia, ada modelnya si Alibaba gitu ya, ada IBM dan sebagainya. Nah, ini bisa teman-teman pasang di lokal sebetulnya. Kalau teman-teman mau pasang di lokal, diinstal aja namanya Ollama gitu ya. Saya sering pakai Ollama gitu. Jadi teman-teman bisa punya LLM yang bisa digunakan di lokal gitu. Jadi LLM-nya nggak harus pakai cloud gitu. Nah, tapi karena mata kuliah kita cloud, ini kita singkirkan dulu ya si Ollamanya karena kita fokusnya di cloud-nya. Nah, di mana teman-teman, saya mendengar cerita di waktu saya ikut workshop di ITB ya. Katanya untuk membuat sebuah server LLM seperti ChatGPT, misalkan ada ChatGPT di Indonesia gitu ya, itu tuh butuh listrik sekitar satu kelurahan bahkan satu kecamatan gitu untuk menjalankan si LLM 24/7 gitu ya. Jadi biar si LLM jalan 24/7, kita tuh butuh listrik satu kelurahan bahkan satu kecamatan. Nah, makanya agak berat tuh kalau misalkan di Indonesia sendiri masih belum merata misalkan gitu ya untuk penggunaan listriknya atau untuk penyaluran listrik, sorry. Nah, itu kita harus beneran effort gitu untuk bisa menjalankan LLM secara masif gitu ya. Misalkan
kita mau ada ChatGPT di Indonesia misalkan, itu memang agak PR sih bagi kita gitu ya. Nah, tapi ketika teman-teman ingin menggunakan GPU-nya si Hugging Face, teman-teman harus mencari model yang tersedia, yang menyediakan di running di inference-nya Hugging Face gitu. Nah, kalau kita cek nih, dan kita cek DeepSeek ya. Nah, nanti teman-teman klik yang deploy. Jika misalkan dia menyediakan inference provider, berarti ini modelnya bisa dijalankan di Hugging Face. Kita tinggal nge-hit API-nya. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin download di lokal juga boleh. Nanti teman-teman bisa menggunakan Docker, bisa menggunakan SG-Link, bisa menggunakan PLLM. Ini nggak semuanya ini, ada juga yang menggunakan LM Studio, nantinya ada yang juga yang menggunakan Olama dan lain sebagainya. Nah, kalau teman-teman nah ini ya. Kalau teman-teman misalkan ingin coba di lokal, nah ini ada namanya Olama, teman-teman. Nanti ini diinstal saja, teman-teman. Sehingga nanti setelah teman-teman install gitu ya si Olamanya, nanti teman-teman bisa gunakan gitu si modelnya, ada banyak. Nah, ini tinggal dicari saja modelnya teman-teman. Teman-teman mau pakai yang mana? Jadi yang pertama install dulu Olamanya, terus download modelnya. Nah, kita bisa menggunakan large language model di lokal gitu. Nah, sebetulnya LLM itu balik lagi ya. Misalkan tadi Qwen nih, Qwen itu modelnya si Alibaba gitu ya. Nah, ini tuh ada banyak teman-teman si parameternya. Semakin banyak parameternya itu semakin kompleks gitu, dan semakin gede juga size-nya. Nah, kalau laptop kita tidak baik-baik saja gitu ya, kita cari aja yang ringan. Nah, Qwen 3.6 ini ada yang 27 miliar, ada yang 35 miliar, bahkan ada yang sampai berapa nih, ini yang ada codingnya lagi gitu ya, dan lain sebagainya. Ini ada banyak banget parameter yang bisa teman-teman elaborasi gitu. Nah, kita akan menggunakan DeepSeek teman-teman, karena kebetulan si DeepSeek ini support dengan inference-nya si Hugging Face. Nah, kita cari yang ringan ya. Oh, di sini cari yang text generation, artinya dia hanya bisa membaca teks ke teks gitu. Karena ada juga yang image ke teks, ada juga yang image ke image dan lain sebagainya. Nah, kita akan coba text generation. Di sini kita cari yang ringan teman-teman. DeepSeek ini 70, ini nomor, wah gede-gede ya. Nggak ada yang ini. Oke, kalau nggak yang ini aja, yang flash. Ini di bawah yang atas ini ya parameternya. Kita coba cek. Dia parameternya 158, at least lebih ringan dibanding yang tadi gitu ya. Oke, teman-teman klik deploy. Nah, terus setelah itu cek inference provider. Nah, di sini pilih yang JavaScript karena kita untuk coding websitenya menggunakan JavaScript. Nah, ini nanti yang akan kita copy teman-teman ya. Sebenarnya sih lebih di sini sih yang akan kita copy ya. Oke, ini teman-teman siapkan. Kalau teman-teman copy dulu, ini kita copy dulu di bagian sini. Ini kita copy. Nah, oke, berikutnya untuk mendapatkan tokennya si Hugging Face, teman-teman harus bikin dulu. Nah, di sini ada, teman-teman klik di bagian profile, terus teman-teman pilih access token. Nah, setelah dipilih, teman-teman create new token. Create new token. Nah, di sini jangan lupa teman-teman untuk inference kita checklist semua. Repository juga kita checklist semua saja. Sisanya oke lah. Terus teman-teman bikin misalkan coba awan ya. Terus teman-teman create token gitu. Ini ya. Create token. Oke, karena saya udah. Nah, nanti akan ada satu token. Ini harus teman-teman copy. Ya. Copy si tokennya. Nah, kalau sudah di copy berarti ada dua ya yang akan kita pakai, tokennya dengan link si API-nya gitu ya, endpoint si API-nya. Nah, kalau sudah, teman-teman berangkat ke GitHub saya teman-teman ya. Nah, di sini nanti cari aja namanya chatbot private. Bukannya tadi baru saya ini ya, bentar ya. Ini namanya versi website. Oke. Sorry, bukan yang ini. Repository
versi. Lah, kok nggak ada namanya apa ya? Bentar, kita coba cek dulu. Oh, ini nih. Harusnya udah sih, bentar ya. Oke, saya ngubah di situ ya, bentar ya. Kita coba cek. Ini masih pakai OpenAI. Nah. Lah, kok tidak ditemukan? Bentar. Oke, kita coba tulis dulu. Harusnya udah ya. Commit 2. Kok 9? Oh, 9 menit. Nah, ini udah ya. Oke, udah saya pull and push. Terus nanti teman-teman silahkan clone dari sini, gitu ya. Nah, setelah teman-teman clone, kita akan pindah ke VS Code. Mana tadi? VS Code. Nah, kita akan pindah ke sini. Oke, teman-teman, yang paling penting, ntar saya perbesar dulu ya. Oke, nih ya. Di sini teman-teman ada server.js. Nah, ini yang tadi saya ceritakan. Kalau teman-teman menggunakan model yang lain, nanti silahkan ubah endpoint di sini. Endpoint si modelnya gitu ya. Nanti silahkan ubah di sini. Nah, terus berikutnya nanti teman-teman masuk ke env, karena di si di si Git itu env-nya masih default ya. Ini belum diisi, nanti silahkan diisi dengan endpoint si Hugging Face teman-teman. Dan ini jangan sampai dipublish ke Git karena bahaya gitu ya. Kalau yang saya nanti akan saya hapus lagi si endpointnya teman-teman. Nah, kita balik lagi ke Visual Studio Code. Jadi nanti setelah teman-teman berhasil mendapatkan endpoint lalu simpan di sini, mendapatkan model yang akan digunakan. Kebetulan saya menggunakan DeepSeek versi 4. Tadi DeepSeek berapa ya? Bentar kita cek ya. Tadi rencananya kita menggunakan DeepSeek. Oke, yang ini ya. Bentar. Kita ubah dulu. Sini kita pindah lagi. Bukan yang ini. Wait. Nah. Oke, kita coba cek lagi teman-teman. Nah, ini klik inference provider, pilih JavaScript. Nah, di sini saya copy. Oh, bedanya hanya di versi DeepSeek-nya aja ya. Oke, ini teman kita copy. Terus kita pindah lagi ke VS Code, teman-teman. Nah, kita pindah lagi ke VS Code. Di sini kita ganti dengan versi DeepSeek yang Flash. Oke, kita save. Terus kita pilih terminal. Kita coba jalankan, teman-teman ya. Oke. Node server.js. Oke, ini sudah running. Bentar, belum saya ubah ya si visualnya. Bentar. Nah,
Di sini udah berhasil nih. Hello, bisa bantu saya? Hello, tentu saya bisa membantu Anda bla 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 bla, gitu ya. Artinya si model kita yang ada di Hugging Face, modelnya DeepSeek sudah bisa menjawab, saya ingin menjadi seorang ahli cyber security. Nah, nanti dia akan keinginan untuk adalah kebaik bla 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 bla. Nah, ini jadi pada dasarnya teman-teman, kita coba sambil jelaskan ya. Nah, ini seperti kita punya ChatGPT milik sendiri gitu, tapi kita modelnya atau inference-nya pakai si Hugging Face. Nah, di sini sebetulnya bisa dibuka nggak ya? Nah, ini ya. Oke. Konsepnya itu seperti ini, teman-teman. Saya akan jelaskan di atas. Nah, ini ya. Jadi dari front end teman-teman, dia bakal nge-request ke backend menggunakan Node.js. Terus dari backend dia akan memanggil si inference menggunakan API call yang kalau kita sekarang menggunakan Hugging Face gitu. Jadi kalau teman-teman inference-nya nanti pakai miliknya si OpenAI, miliknya si Gemini, miliknya si DeepSeek, itu nggak jadi masalah. Tapi karena kalau teman-teman menggunakan DeepSeek, ya udah berarti hanya bisa menggunakan DeepSeek gitu. Kecuali kalau teman-teman pakai OpenRouter gitu ya, itu kan mereka punya banyak model gitu yang bisa teman-teman hit si API-nya. Nah, kalau pakai Hugging Face enaknya kita bisa sambil nyobain gitu ya, mau pakai model apa dan responnya kayak gimana gitu. Nah, ini nanti ke backend, dari backend ke inference. Pada kesempatan ini kita menggunakan Hugging Face. Kita bukan pakai Dialog GPT ya, tapi kita pakai DeepSeek. Nanti dia bakal ngerespon ke backend, nanti backend ngasih JSON respon ke si frontend, nanti frontend melakukan menampilkan hasil dari JSON respon tadi gitu. Nah, jadi apa yang ada di frontend sebetulnya hasil patch gitu ya dari si JSON-nya gitu. Nah, sehingga muncullah ini. Nah, ini kalau kita cek lagi di sini ya. Oke. Nah, ini kalau kita cek lagi, maka di si chat yang kita bikin itu kita melakukan atau kita ngirim chat kita. Misalkan saya ingin menjadi seorang ahli cyber security, dari front end ke back end dulu. Dari back end lalu dikirim ke inference-nya gitu. Nah, ini udah berhasil ya. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Nanti silahkan diimplementasikan di website masing-masing karena ini akan menjadi syarat untuk teman-teman ketika tugas besar nanti gitu ya. Oke, teman-teman, itu saja untuk pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.